Selamat pagi anak-anakku, selamat siang, selamat sore, kapanpun anak-anakku uh, menonton video ibu, yaitu materi pelajaran agama Kristen Katolik kelas 11 MIPA dan 11 IPS. Judul dari sebelum anak-anakku mendengarkan, boleh ya kita memulai di dalam pelajaran ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Khususnya mari kita berdoa. Anak-anakku, kita masuk dalam topik pelajaran agama Kristen Katolik atau Budi Pekerti kelas 11. Topiknya adalah Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Tujuan dari topik ini ada 5. 1. Menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga. 2. Menjelaskan fungsi keluarga. 3. Mengungkapkan peran Allah di dalam keluarga. 4. Menghayati dan memaknai peran Tuhan Allah dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani. Yang kelima, menuliskan dan menyampaikan tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga kita sebagai anak didik atau sebagai peserta didik. Dituntut kita di dalam bertumbuh sebagai keluarga Allah. Jadi sebagai keluarga Allah berarti kita bergaul akrab dengan Tuhan Allah. Khususnya dalam pelajaran ini diingatkan kembali kepada anak-anakku untuk bernyanyi seperti yang ada di dalam salah satu lagu yang populer tahun 2004 dalam sinetron Keluarga Cemara. Mungkin anak-anakku tahu lagu ini yang sering di salah satu stasiun televisi. Jika pernah menonton bahkan belum mendengarkan kisahnya, boleh kalian tanyakan sama orang tua, atau mungkin ya ibu yakin kalian sudah mengetahui tentang keluarga yang judulnya di dalam yang populer itu yaitu sinetron Keluarga Cemara ya, dimana judulnya adalah Harta Berharga. Jadi mungkin ibu akan atau sama-sama kita mau menyanyikan Harta Berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Dan seterusnya. Mungkin anak-anakku tahu ya itu lagu-lagu itu. Ya boleh nanti dinyanyikan ya, mungkin dengan keluarga kita. Jadi khususnya tentang peran keluarga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Kristiani. Setelah kita mendengarkan tentang Keluarga Cemara dan menyanyi tadi, dan bisa kalian lanjutkan ya nyanyinya anak-anakku. Jadi tentang pengertian keluarga itu sendiri. Istilah keluarga bukan asing lagi di telinga kita. Karena kita hidup dan berkembang dalam keluarga serta selalu bersama-sama dengan keluarga.
banyak sebenarnya definisi atau makna yang berbeda-beda tentang keluarga. Tapi banyak juga perbedaan itu, tetapi biarpun demikian, kesamaan dalam rumusan yang berbeda merupakan ciri-ciri pokok. Ciri-ciri pokoknya yaitu: satu, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Dua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah atau perkawinan atau adopsi. Yang ketiga, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Dalam masyarakat dapat ditemukan bahwa keluarga terdiri dari dua bentuk, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Biasanya keluarga kecil itu tadi terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga besar bisa juga termasuk di situ bukan hanya ibu, ayah, dan anak-anak, tetapi mungkin termasuk disebut dengan keluarga batih ditambah kerabat yang lain yang memiliki hubungan erat atau hubungan darah dan senantiasa dipertahankan. Misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, kemenakan, dan sebagainya. Itu disebut dengan keluarga besar. Dalam hubungan keluarga dengan Alkitab atau yang dikenal dengan buku kitab suci kita sebagai orang Kristen, sebagai Katolik, apakah kita termasuk keluarga inti atau keluarga besar? Fungsi dari keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas yang harus dilakukan, baik sebagai seorang anak maupun sebagai orang tua, yaitu sebagai ayah, sebagai ibu atau papa, mama. Ya. Setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga, inilah yang disebut sebagai fungsi. Fungsi dari keluarga. Fungsi dari keluarga ini disebut dengan keluarga. Ibu tunjukkan ya, sebagai keluarga itu ayah, ibu, dan anak. Fungsi dari keluarga itu sendiri sangat banyak, anak-anakku. Fungsi biologis berkaitan dengan pemenuhan bersifat biologis, misalnya makan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Kedua, fungsi sosialisasi yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Nah, kepribadian anak di sini ya kita tahu sebagai fungsi kita sebagai anak. Fungsi afeksi yang berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga kita masing-masing. Fungsi edukatif atau pendidikan yang berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. Sebagaimana anak-anakku peserta didik yang sudah SMA, mulai dari kalian masih bayi ya, sudah dididik oleh orang tua. Fungsi religius, yaitu fungsi agama yang mendorong dikembangkannya anggota keluarga menjadi insan-insan agama yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Fungsi protektif yang memberikan tempat nyaman bagi anggota keluarga. Fungsi rekreatif dengan tujuan yang mencari
hiburan, memberikan suasana segar, memberikan suasana bahagia, suasana damai di dalam lingkungan keluarga. Fungsi ekonomis yang berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber penghasilan dari keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Fungsi status sosial, ya kedudukan status yang diwariskan kepada anak-anaknya. Selain fungsi keluarga yang sudah Ibu uraikan di atas, fungsi keluarga sebagai berikut menurut iman Kristiani keluarga yang dipaparkan dalam Alkitab, yaitu khususnya dalam firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, yaitu Kitab Kejadian 1 ayat 28. Kitab Kejadian 1 ayat 28 bunyinya demikian: setiap manusia termasuk keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam, misalnya dengan memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan secukupnya, menjaga kebersihan dan keindahan alam, ramah terhadap lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai lembaga pendidik utama dan pertama, itu juga dalam Ulangan 6, yaitu dalam Perjanjian Lama, ya, Ulangan 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Yang pertama berarti belum ada lembaga lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan. Yang utama berarti belum ada lembaga lain yang menggumuli perannya dalam pendidikan. Dasar penerapan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Kristiani atau sesuai yang tercantum di dalam firman Tuhan dalam kitab Ulangan. Yang ketiga, sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap yang menghormati. Itu bisa kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 23. Efesus 6 juga ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Situ yang menjadi maknanya, setiap anggota keluarga menciptakan lingkungan dalam keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab atau dikenal dengan ajaran-ajaran Kristiani, sehingga dapat terpancar dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Itu mungkin hal-hal yang utama di dalam peran keluarga. Untuk pertemuan yang akan datang bisa Ibu tambahkan lagi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Jadi yang khusus untuk hari ini sampai di sini dulu anak-anakku. Materi tentang tadi topiknya adalah Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Biarlah Tuhan menjadi pedoman kehidupan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.